Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Nantara Dianulana with Muhammad Azkari Faldi. Today, we will be conducting an interview about the connection between music and education. Right here, we have ACP. ACP merupakan salah satu anggota dari paduan suara dari UKM Universitas Siliwangi dan juga pernah mengikuti program kampus mengajar. Apakah benar, Acepi? Betul, Kak. Ya, oke. Gimana, Acepi? Kabarnya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. I'm very Alhamdulillah. well. How about you? Yeah, I'm good too. Thank you. Okay, without further ado, let's conduct the interview. Kami punya beberapa pertanyaan buat Kak Cepi. Ya, punya beberapa pertanyaan untuk Kak Cepi. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Yang pertama, apakah Kak Cepi suka musik? Alright, thank you for that question. Personally, I do not really like music, but sometimes I like to. Jadi ada beberapa kondisi di mana saya menyukai musik, tapi ada beberapa kondisi juga di mana saya tidak terlalu senang dengan musik. Tapi setengah-setengah sih, itu tergantung keadaan dan juga tergantung situasi. Oh, jadi gimana mood juga ya, gimana situasinya. Kalau misalnya sekarang lagi suka, Betul. lagi mau mendengarkan musik, jadi suka gitu. Oke, baik. Lanjut, Aska, ke pertanyaan kedua. Oke, Dante. Gini ya, jadi genre musik apa nih yang sukai gitu? Dan kenapa suka genre musik itu? All right, Azka, thank you for that question. The genre of the music that I like most, especially pop. Why I like pop? Because many people right now nowadays like pops, listening the music pop, whether it is from the Western or from the national music such as Indonesian music. It brings me to the kayak memberikan atmosfer untuk untuk membangun semangat kembali, kemudian untuk menambah mungkin kalau misalkan beberapa musik yang sifatnya kayak chiller gitu ya, itu tuh bisa meningkatkan mood juga. Biasanya dipakai musik-musik ataupun lagu-lagu pop tersebut untuk menemani belajar ataupun menemani misal aktivitas lainnya. Itu sih. Oke, jadi bisa naikin mood juga ya dengan mendengarkan musik. Betul. Oke, selanjutnya Dante. Oke, baik, Aska. Selama ini ya, we have found some article or some journals that said the benefits of music can make us happier or etc. ya. Personally ya, buat A sendiri, manfaat yang A dapat, benefits yang A dapat dari musik itu apa sih? Alright, I'm sorry Dante, can you repeat the question? Oke, I would. Jadi benefit apa yang A dapat itu personally dari AA dari mendengarkan musik? Apa benefit yang A dapat? I'm sorry, I forgot to turn on my microphone. Okay, it's okay. Yes, manfaat yang bisa didapat ketika mendengarkan musik ya. Jadi as I said before that besides to increase my mood while doing some activities including doing the task or assignment, and manfaat yang bisa dirasakan itu biasanya kayak musik itu atau lagu-lagu itu memberikan ataupun biasanya saya kayak mengingat suatu hal yang terjadi dengan musik itu, jadi kayak nostalgia. Contohnya kayak misalkan saya mendengarkan musik ini ataupun lagu ini, saya langsung ingat kejadian apa.
saya mendengarkan lagu ataupun musik B, misal, saya langsung terkenang dengan ataupun teringat dengan kejadian apa gitu yang mungkin relax dengan musik tersebut. Seperti contohnya, ketika saya mendengarkan lagu Love Yourself from Justin Bieber, itu ketika saya mendengarkan lagu itu biasanya saya langsung teringat ketika pengalaman saya mengikuti kegiatan ataupun program PKL ketika di senior high school, vocational high school. That's all, Bante. Oke, ya, jadi selain boost your performance ya when you're doing task or anything, bisa juga retrieve memori ya dari kejadian-kejadian sebelumnya, begitu ya, hebat sekali ya. Baik, Aska, ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Dante. Gini ya, menurut AA, gimana nih? Apakah musik dan pendidikan bisa dikombinasikan nggak? Khususnya kan di pengajaran gitu. Apakah bisa dikombinasikan antara musik dan pendidikan? All right, it's such an interesting question, Aska. So nowadays, there is no impossible ways to integrate between the technology. In this case, is music, such as music, and the education field itself. Jadi berbagai kemungkinan bisa dilakukan gitu untuk mengintegrasikan antara musik dengan pendidikan itu sendiri. Seperti salah satu contohnya ketika saya mengikuti kegiatan kampus mengajar kemarin dan juga beberapa kegiatan mengajar lainnya, itu biasanya saya menyelipkan ataupun menggunakan musik sebagai salah satu media pembelajaran gitu. Nah, kenapa ini diselipkan atau digunakan? Karena biasanya students atau young learners usually will engage to the new things that the teacher provides. Jadi biasanya students itu atau siswa itu akan lebih tertarik gitu kepada aktivitas ataupun sesuatu hal yang disediakan oleh si gurunya tersebut gitu. Salah satunya musik gitu. Nah, di sini musik juga bisa diintegrasikan ya untuk menambah tujuan ataupun objektif dari pembelajaran itu sendiri, misalnya untuk meningkatkan vocabulary, kemudian untuk meningkatkan pronunciation, karena biasanya dalam musik gitu ya, kalau kita belajar lebih jauh lagi itu kan ada lirik-liriknya seperti itu. Nah, di sana kan students biasa ataupun bisa belajar dari vocabulary, new vocabulary, kemudian pronunciation-nya seperti apa. Jadi tidak ada salahnya gitu mengintegrasikan ataupun mengkombinasikan penggunaan musik ataupun lagu itu sendiri dalam pendidikan. Salah satu contohnya dalam kegiatan mengajar seperti itu, Aska. It's such an interesting question. Thank you. Oke, baik KCP. Jadi ya bisa-bisa aja gitu ya dikombinasikan antara musik dan pendidikan. Oke, selanjutnya Dante. Oke, baik, Aska. Oke, ya, as we know ya, we have so many different methods to teach in the classroom ya. Nah, dalam pengajaran di kelas, apakah pernah menggunakan musik sebagai salah satu metode pendidikan? Nah, jika pernah, bagaimana reaksi para murid ketika diberi bahan ajar yang mengandung unsur musik di dalamnya? Alright. Sorry, Dante. Would you like to say once more the question? Oke, I'll repeat it again. Jadi, dalam mengajar di kelas, apakah AA pernah menggunakan musik sebagai salah satu metode pendidikan, metode pengajaran? Nah, jika pernah, bagaimana reaksi para murid ketika diberi bahan ajar yang mengandung musik di dalamnya? Alright, we are very sorry, we have technical issues, and we can continue the interview right now. Okay, as I mentioned before, let me repeat the question first. Jadi, dalam mengajar di kelas, apakah pernah menggunakan musik sebagai salah satu metode pendidikan? Nah, jika pernah, bagaimana reaksi para murid ketika diberi bahan ajar yang mengandung musik di dalamnya?
All right, thank you, Dante, for that question. I think it relates to the previous question from Azkaya. So, in my experience during teaching young learners, especially students in the elementary schools, when I give them music as a media of teaching and learning, they apparently they really engage to that to that media in terms of the music or song gitu. Nah, ketika saya memberikan musik kepada mereka, mereka sangat senang gitu. Tidak hanya senang, tapi mereka juga tertarik. Gitu. Ada sesuatu hal yang diberikan dan itu baru bagi mereka. Dimana, as I mentioned before also, jadi mereka bisa selain mendapatkan materi dari cara ataupun metode ceramah atau explanation from the teacher, mereka juga bisa mengeksplor lebih dalam lagi seperti apa vocabulary, kemudian pronunciation yang seharusnya, apalagi kalau misalkan dalam musik yang diberikannya itu adalah musik-musik ataupun lagu-lagu yang langsung dinyanyikan oleh native speakers gitu. Nah, jadi kan mereka bisa lebih tahu how the ideal pronunciation to pronounce that words gitu. Nah, jadi itu sesuatu hal yang bisa istilahnya manfaat gitu dan beneficial for the students gitu. Jadi selain mereka tertarik, kemudian engage, kepo juga mungkin ya, curious about the words, and they really excited to learn the new words, of course the vocabulary itself. Jadi seperti itu Kak. Oh, baik, Kak. So they can increase their vocabulary also, they can know how to pronounce something ya. Jadi banyak yang dapat diambil dari pengajaran musik tersebut. Berarti ya. Betul sekali. Okay. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir, Aska. Oke, siap Dante. Pertanyaan terakhir ya. Gimana nih menurut AA, apakah pembelajaran dengan bahan ajar musik itu apakah bisa lebih efektif atau tidak? Alright, I think it is such a great question, Azka. Bagaimana pembelajaran musik itu apakah bisa istilahnya bisa apa? Sorry, Azka? Apakah bisa lebih efektif gitu dengan membawakan bahan ajar musik gitu? Alright, so apakah efektif atau tidak gitu ya dalam pembelajaran menggunakan musik gitu? Nah, menurut saya, in my opinion, itu tergantung pada pendekatan dan juga target pembelajaran yang akan dilakukan oleh teachers gitu, oleh guru. Nah, apakah pendekatan ataupun goals yang akan dicapai oleh guru itu memang lebih menekankan pada istilahnya pada speaking ataupun listening, maka penggunaan musik atau song ini sangat bermanfaat ataupun sangat efektif dalam konteks pembelajaran. Nah, akan tetapi kalau misalkan objektif learning-nya itu adalah pada writing ataupun pada misalnya pada grammar, let's say, itu mungkin kurang tepat gitu. Nah, apabila misalkan objektif learning-nya itu pada hal yang terkait sangat memiliki keterkaitan lebih pada musik ataupun song, itu akan sangat efektif seperti itu. Jadi it depends on the teacher's learning objective, teacher's learning teaching, and bagaimana dia ataupun guru itu bisa mengimplementasikan metode tersebut dalam proses ataupun teaching prosesnya itu. Itu saya sekarang. Oke, jadi bisa saja gitu ya, bisa menjadi lebih efektif gitu tergantung dari objektif learning-nya si guru itu, gitu ya? Yeah, the objective learnings of the teachers and of the learners and the objective teaching of the teachers gitu. Nah, ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Dante. Oke, baik. Terima kasih, Azka. Oke ya. We have come to the end of this interview. Thank you very much for JP for the time. We have indeed have a good insight about the issue right now. Mungkin ada kata-kata penutup dari JP?
All right, thank you for the chance, Dante and Aska. I think from me, as the learners, also as the teacher, we are going to be a teachers later, and we have to know what is the best strategy, what is the best way and effective way that we will give to the students in terms of the teaching processes. In the teaching context, a lot of strategies, a lot of methods that we can use to enhance and to improve students students English skill. Therefore, for doing that, we have to we have to have a critical thinking skill. We have to have a broad a broad thoughts and ideas, also notion about the methods of the teaching itself. And I hope kita bisa mengeksplornya lebih dalam lagi seperti itu untuk sebagai tujuannya untuk meningkatkan dan juga mengajarkan students dalam pembelajaran bahasa Inggris yang baik dan juga efektif. Maybe that's all from me. Thank you so much for the chance, the opportunity. And sorry if I have a mistake. And thank you, Azka and Dante. All right, thank you very much. And very good advice from ACP. Hopefully we can meet in another occasion. Thank you so much for ACP and also Azka. And we can close this interview and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Stay healthy all.